Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKN Newsroom, para penggawa Nusantara. Hari ini kita akan bicara, ngulik-ngulik, canda-candaan dikit. Harus ada canda kan? Betul. Canda-canda dikit tentang Hari Nusantara. Dan kebetulan kemarin kita baru saja merayakan Hari Nusantara. Nah, seperti apa sih Hari Nusantara itu? Apa sih Hari Nusantara itu? Dan seberarti apa Hari Nusantara itu bagi Partai Kebangkitan Nusantara? Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Bapak Bona Simanjuntak, Bro Bona. Bro Bona. Beliau Ketua Bapilu dan satu lagi orang muda. Orang muda yang memegang jabatan penting di partai politik sebagai ketua tim pemenangan partai. Aduh. Ini sama. Karena kalau Mbak Yuyun itu beliau dikasih beban di pundaknya sampai lolos verifikasi faktual. Dan beliau sekarang di pundaknya juga dikasih beban yang berat, berkontainer untuk memenangkan Partai Kebangkitan Nusantara hingga Partai Kebangkitan Nusantara bisa lolos parlemen threshold dan memiliki kursi di parlemen. Dan itu semua ada di pundaknya beliau. Aduh, berat benar itu. Gimana, Bro? Saya aja susah nafas nih nyebutnya. Aduh, iya, lumayan. Nah, tapi asik lah buat buat tantangan lah ya. Ini kita belum bicara soal pemenangan dulu nih. Betul. Ini kita bicara dulu soal Hari Nusantara yang kemarin kita seluruh warga Indonesia, seluruh orang-orang Nusantara merayakan Hari Nusantara tersebut. Nah, Bro, bagi Partai Kebangkitan Nusantara, seberarti apa sih Hari Nusantara itu? Oke, ini lumayan asik sebetulnya. 13 Desember ya. 2022 ini kan dirayakan sebagai Hari Nusantara. Jadi kalau dalam sejarahnya memang ini kan kita memperingati salah satu pahlawan kita lah sebenarnya ya, Pak Juanda yang berhasil membuat sebuah momentum di PBB yang menjadikan dia bahwa ada batas-batas laut dan perairan yang ada di dalam pulau-pulau itu adalah batas wilayah Indonesia itu menjadi milik Indonesia lah. Nah, dan akhirnya menjadi standar dunia kan itu. Nah, tapi kalau buat partai PKN punya makna lagi di luar itu. Nusantaranya ini. Kata-kata Nusantaranya ini yang sebetulnya jadi ikonik gitu loh. Kenapa? Karena Nusantara ini tidak hanya sekedar daratan dan airnya, tetapi orangnya termasuk. Jadi kita harus akui juga banyak putra-putri kita bangsa ini ya, itu mungkin ya oke lah kita sebut dia lahir di Nusantara atau lahir bukan di Indonesia, tetapi dia sebagai orang yang darahnya darah Nusantara gitu loh. Bagaimanapun ya ada pemain hebat di Belanda sana itu darahnya darah Yong Ambon gitu kan, dan itu harus kita akui sebagai orang Nusantara juga. Nah, ini yang penting, makna ini yang kita kita peringati. Jadi PKN ini kan dengan konsepnya yang tidak ada sara, tidak ada apalagi itu perbedaan-perbedaan. Inilah makna Nusantara itu. Lebih ke arah seperti itu yang kita ambil. Bro Bona kan selama ini juga suka bicara bahwa udah deh, lu gak usah ngomongin lu orang Papua, lu orang Sumatera, lu orang Aceh. Ini kan artinya Bro itu yang selalu memperjuangkan itu di PKN sendiri. Artinya ketika ada orang, enggak, ini kita harus memperjuangkan ini gitu kan. Nah, gimana sih artinya apa yang Bro itu fenomena apa yang selama ini mungkin Bro rasakan di Indonesia sendiri sehingga harus kebiasaan itu harus dimulai dari partai. Betul.
Jadi gini, saya kalau ditanya sukunya ya suku Batak pastinya orang taunya kan gitu. Tapi saya terlahir di Jakarta, bro. Iya. Terlahir di Jakarta, hidup di Jakarta, besar di Jakarta gitu loh. Dan saya sangat apresiasi terhadap apa yang ada di Jakarta dong, kan gitu. Saya juga nggak tahu nih, kampung saya sebenarnya saya nggak pernah, ya bisa terhitung dengan jari lah saya berapa kali pulang. Tapi ada tuh di Samosir, Jalan Gunasi Majula. Itu lain lagi kalau itu ngetek aja sebetulnya. Tapi saya nggak tahu kampung saya di sana. Tetapi saya tahu tentang Jakarta misalnya, dan saya tahu adatnya bagaimana, dan saya suka gitu kan, apalagi misalnya termasuk di Jawa ini gitu loh. Nah, jadi apakah saya disebut sebagai masih tetap suku Batak, yang dipisahkan gitu, dikotomikan nih orang Batak nih cuma bisa bergaul dengan orang Batak? Enggak lah. Saya orang keturunan suku Batak, tetapi saya orang Nusantara. Dan kita semua sama gitu loh. Hak kita sama, jangan kan itu ya, kalau kita mau bicara hak tadi kan, mau profesor sampai tukang beca aja, ini skornya 1 Pak, di voting. Itu kan dari Nusantara betul. Mau apapun gitu, mau dari suku Batak, mau ganteng seapapun atau sejelek apapun ya tetap 1 Pak gitu loh. Ini makanya. Ya Indonesia ini luas, bukan hanya daratannya. Bukan hanya daratan, lautan juga. Termasuk semua ikan-ikan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Betul. Nusantara Bos. Kita nggak tahu juga di bawah laut itu ada apa kan? Itu juga masuk Nusantara. Oke bro, setuju nggak sih ketika soal suku, kesukuan ya, soal kesukuan, soal agama lagi ya, soal agama, soal ras itu ditarik-tarik ke wilayah politik. Wah itu dia itu. Ini yang ya ini pribadi pertama, yang pribadi saya pasti nggak setuju. Artinya gini, artinya gue orang Islam atau gue orang Kristen atau gue orang Buddha. Betul. Milih kalau si milihnya ya karena sama-sama dua agama kemudian gue orang Batak milih orang Batak, gue orang Aceh milih orang Aceh. Betul. Nah artinya kan ini sudah masuk ke ranah, artinya isu sara ini kan, identitas lah ini ya. Identitas ini dimasukkan ke dalam politik. Betul. Gitu. Itu paling kita tentang sebetulnya. Saya sih paling kita tentang. Kenapa? Ketika orang masih menggunakan cara seperti itu, artinya demokrasinya masih low level lah, masih tidak. Ya ini demokrasi yang berbasiskan identitas, gitu seharusnya, kan? Ya seharusnya berbasis kinerja lah. Berbasis kinerja. Iya dong. Kita lihat betul pemikiran, idenya apa. Oh ini si A, si B nih bisa ini gitu, bisa ini. Nah ini kita yang dukung. Kita nggak bisa ngelihat misalnya katakanlah suku etnis Tionghoa misalnya. Saya harus respect dengan mereka karena mungkin sebagian dari mereka memiliki disiplin yang bagus. Ya artinya ketika orang ini memang artinya selama ini orang ini walaupun dia suku Tionghoa, orang Tionghoa atau dia orang Batak, tinggal di tanah Jawa misalnya, tapi selama ini orang ini berdiri dengan wilayah itu ya kenapa tidak? Betul. Gitu. Orang Surabaya yang di Tionghoa itu lebih fasih bahasa Jawanya kadang-kadang mulai. Itu kita harus nggak boleh dianggap dipisahkan lagi. Itu udah sama nih orang, kita sebutnya orang Jawa juga gitu, orang Nusantara gitu. Yang penting kita harus mengenal dia. Betul. Mengenal dia. Nah ini budaya literasi. Betul. Cara baca literasinya. Ketika kita ingin memilih seseorang, ya kita harus mengoreknya. Kalau tidak dekat, ya paling tidak kita membaca track record-nya melalui nanya sama Mbak Google. Dan itu paling gampang sekarang dilakukan ya kan. Ada sosial media, ada Google, orang tinggal tracking kok apa sih yang dimaunya. Dan itu selesai gitu, bisa dilihat. Selama ini seperti apa sih saya betul. Gitu. Dan jangan ada lagi itu misalnya politik-politik identitas yang berbasis agama gini kan. Udahlah itu selesai lah. Ini kita bicara siapa yang, kalau Pak Ketum kita kan ngomongnya kan berpolitik itu ya berlomba aja lah gitu kan, jangan main tackling-tacklingan. Udah ayo cepet aja gitu kan. Kompetisi. Betul. Tidak berkompetisi yang fair, tidak tackling-tackling. Iya. Udah. Istilah bola apa namanya? Tackle atau diving gitu kan, pura-pura jatuh. Gitu kan ada nih. Kan ada partai yang pura-pura udah kalahan gitu ya. Pura-pura udah kalah, pura-pura udah tahu lalu mengumumkan kan gitu kan, nggak fair juga gitu loh. Nggak, itu kalau kita lanjut lagi nanti kita bahaya ini. Ini tepi jurang kan gitu. Nah, PKN bro. Ya.
Sudah lolos nih kan? Ya, alhamdulillah. Oke, Tungkar. ini berarti ke depan Bro Bona ini gilirannya. Ini menarik. Ini puyeng nih. Giliran Bro Bona bagaimana? Pak Yuyun tugasnya sudah selesai. Ya, walaupun masih ada silon nanti kan itu. Ya, ya. Lah, ya kan? Ya. Nah ini tugasnya Bro Bona ini. Artinya yang dibawa isunya adalah tentang kenusantaraan. Betul, Ya kan? betul. Nah, kenusantaraan pasti tidak jauh dari kebersamaan, Yes. ya kan? Gotong royong lah ya. Gotong royong, kebersamaan, kemudian Berdikari lagi kan. berdikari, bagaimana bangsa Indonesia bisa berdiri di atas Ya. kakinya sendiri, Betul. artinya tidak terlalu menumpukan harapannya terhadap Betul. luar gitu. Nah, Ya. gimana nih bro, bocoran aja lah sedikit. Apa kira-kira Aduh, yang mau dibuat lah? betul. Kita ke depan nih ya. Jadi gini, sebenarnya lebih mudah sebetulnya tugas kita. Dalam tanda kutip lah ya. Kalau kita dibangun dengan partai, dengan oligarki ataupun korporasi, itu bebannya berat bener. Ya, ya karena gini, banyak yang nanya, halah ngomong gotong royong, patungan, nggak punya duit, nanti kalau udah jadi pasti beda. Nah, gitu. Ini banyak, ini pertanyaan-pertanyaan. Ya, publik betul. Komentar-komentar publik Betul. yang dihadapi. Gitu. Nah, memang ya pasti ya mindset orang kan bikin partai itu udah pasti duit banyak gitu kan, terus jaringan ada gitu kan. Nah kemudian kekeluargaan atau corporate yang besar gitu. Nah PKI ini nggak punya itu semua gitu. Ini benar-benar nggak punya. Yang kita punya adalah rasa kebersamaan tadi, rasa gotong royong, dan rasa pengen kita lepas dari mindset itu. Justru ini yang lebih mudah. Contoh ya, saya ambil filosofi kemarin yang pertandingan bola inilah yang lagi kecil ini, yang lagi sedang hit nih kan. Maroko itu mungkin hampir nggak tahu orang siapa, gitu kan. Orang nggak ada pemain kuatnya loh, nggak ada artis tanda kutip pemainnya, dan nggak ada juga mungkin negerinya juga begitulah. Tetapi dia bisa masuk sampai semifinal loh. Kita nggak punya kekuatan finansial yang kuat, ibaratnya. Tetapi kita juga tidak punya juga keluarga yang bisa menguasai oligarkinya, kekuasaan nggak ada. Saya dengan Pak Ketum, kalau dari keluarga ya nggak ada. Kita kan nggak ada di semuanya di sini. Cuman kita berteman, bersahabat itu loh. Berbasis persahabatan ya. Betul. Di PKN ini kita semua ya berbasis persahabatan, tidak ada keluarga. Siapa yang mau pusing? Ya, kalau kita mau bicara partai keluarga, bos itu udah jauh dari PKN. Udah kan PKN lah itu. Kalau bicara partai publik ya PKN partai publik ya. Betul. Ya. Jadi kalau ditanya partai yang kita bicara, kadang-kadang saya kerja di profesional gitu ya, ya PKN ini partai yang sudah IPO. Semua orang bisa loh. Semua orang bisa nanam saham. Semua orang bisa gitu kan. Nanam sahamnya karena gotong royong. Gotong royong di situ. Dan itu semuanya dibagikan kekuasaan itu dengan sesuai dengan porsinya gitu kan. Saya ngelihat misalnya pada saat kemarin Fairfax, pada saat ini itu luar biasa gitu kan. Ada yang bisa sumbang ini, ada yang bisa sumbang rumahnya, ada yang bisa sumbang untuk operasional. Gila ini kan. Dan ini sebenarnya yang tidak diketahui orang adalah ada rasa di situ yang saya juga. Tapi kalau soal di daerah itu mungkin wajar, bro. Ya kan? Tapi di PIMNAS ini yang kita rasakan, artinya ketika kita bikin acara di PIMNAS, acara berbasisnya juga berbasis sumbangan. Siapa? Partai apa? Partai apa ini? Artinya udah saya nyumbang kue. Yes, betul. Ada yang nyumbang nasi liwet mau bikin acara coba. Ada yang nyumbang lagi liwet, ada yang nyumbang ini. Bahkan rakernas. Gila, ada yang bawa ini, bawa itu. Ada yang sanggup untuk bikin transportasinya. Ada yang nanggung sendiri. Tapi wah gila. Ya, itu benar-benar ciri khas Nusantara. Betul. Ya, dan itu Nusantara banget. Dan bayangkan ini terjadi terus sampai 2024. Ditambah lagi dengan sang Mas Anas yang keluar nanti. Ini kan booming, Pak. Ini sebenarnya tugasnya sebenarnya adalah kita tinggal ya ini ibarat dinamit gitu ya. Ini tinggal
cetikan sumbunya. Dan ini masyarakat ini pasti akan menyambut kalau menurut saya, karena masyarakat sekarang sudah tahu mindsetnya. Oh, si A partainya karena ada si C yang modalin gitu. Nah sekarang kita nggak ada, dan banyak orang mencari tahu nih sekarang. Benar-benar mencari tahu siapa di belakangnya ini. Dan bodohnya itu nggak percaya lagi udah kita katakan kita gotong royong gitu loh. Gotong royong itu kalau PKN itu ya benar-benar hidup dari gotong royong lah ya. Yes. Kalau kita itu gotong royong banget lah, pakai banget gitu. Nah, bro ini setelah lolos ini PKN dan menjadi partai peserta pemilu 2024, ya kan? Kalau kemarin mungkin banyak yang tokoh-tokoh yang masih mikir-mikir Ya, ngondang sebelah mata lah ya. Nah, ke depan ini kan pasti akan banyak arus-arus Betul. yang akan masuk ke PKN. Yes. Nah, bagaimana artinya PKN akan menghadapi ini seperti apa? Artinya banyak yang bilang, wah ini pasti nanti begitu lolos banyak yang masuk, pasti akan terjadi konflik kepentingan konflik ini. Nah, untuk mengantisipasi itu apa yang sudah dirancang? Artinya bagaimana sikap PKN ketika begitu banyak nanti gelombang arus yang orang-orang baru yang masuk ke PKN, terutama di pencalekan nanti ya. Ini kita belajar dari filosofinya kesalahan pernah negeri kita juga ya. Kita harus mulai menghargai yang namanya pahlawan. Nah, teman-teman yang dari awal sudah membangun ini dengan gotong royong, dengan kepemilikannya ataupun apa itu udah tidak bisa dinilai lagi dengan uang atau materi itu sudah sulit lah. Ya keringat dia. Betul, itu udah kalau dikumpulkan udah bertong-tong lah. Betul, dan saya yakin dan percaya masyarakat juga akan menilai bahwa mereka yang sudah membangun di PKN ini itu mendapat sedikit, paling tidak dilihat oleh masyarakat dia serius membangun partai. Walaupun ada orang kaya masuk, katakanlah orang kaya dengan segala macam kegelimangannya dia datang, kemudian menawarkan segala macamnya, tapi itu tidak dilihat sebetulnya. Itu akan dilihat oleh masyarakat, dia numpang. Tetapi sudah ada nih pengurus yang benarnya. Dan jangan khawatir juga teman-teman pengurus PKN itu akan disingkirkan, nggak ada itu. Karena kita belajar betul-betul ini nilai gotong royong itu. Siapa yang sudah berbuat, ya dia pasti akan menerima karma yang baiknya juga kalau bahasanya Pak Ketum kan. Dan siapa yang sudah memberikan katakanlah misalnya saya atau salah satu pimcap di daerah kita, ya Pak, saya cuma mampunya memberikan rumah saya untuk jadi kantor. Walaupun itu orang menawarkan yang namanya tower gitu kan, gedung segala macam, ini lebih value. Ini sangat lebih tidak bernilai hasil ininya, dan kita harus menghargainya. Udah jelas, dan itu tidak akan pernah dilupakan karena ini membangun ini bukan pada saat sekarang misalnya katakan kita sudah dapat nih sekarang udah nomor gitu ya. Terus mereka datang, ya pasti berbeda dong dengan pada saat kita membangun, kita berantem di dalamnya, kita berdebat di sana, kita kemudian berhasil lolos seperti ini, dan ini harus menjadi prioritas. Tadi saya barusan cerita dengan teman-teman juga, tetap kalau dalam istilah statistiknya ini bobotnya berbeda. Ada bobotnya lah. Orang pengurus yang dari awal, yang membangun ini dari awal, itu memiliki bobot lebih daripada orang yang baru datang. Orang yang baru datang juga dengan segala macam kelebihannya punya bobot dengan orang-orang yang memang sekedar jadi numpang famous aja gitu misalnya. Artinya partai ini sangat terbuka. Sangat benar. Dan kita nggak ada larangan kok. Gimana mau larangnya juga? Dan di PKN itu paling dilarang ketika kita bicara soal agama. Oh ya, agama. Artinya lu jangan membeda-bedakan agama lu. Oh iya, apalagi artinya, itu. Lu boleh agama lu ini, agamamu itu, tapi ketika di PKN, ya kita agama itu hanya sebagai bawaan pribadi kita, betul. Lahiriah kita, ya kan? Betul. Artinya lu silakan beribadah, silakan ini, tapi lu jangan pernah membicarakan
agama orang lain. Betul, apalagi menjelek-jelekan kan gitu kan, udah. Membicarakan aja nggak boleh agama orang lain, ya kan? Yes. Ya lu kalau mau bicara agama, bukan di sini tempatnya. Nah, ini bukan partai agama, Bos. Nah, kita nasionalis Nusantara kan gitu loh. Udah nasionalis Nusantara lah gitu. Sekarang udah jelas itu, Betul. gotong royong banget. Artinya PKN ini, ya begitulah apa yang dibilang Bona tadi. Udah rumit gitu. Tapi gini, ke depan ini saya sangat optimis gitu ya. Ini PKN akan menjadi besar. Pertama dari orang-orangnya yang sekarang sudah berbuat luar biasa. Yang kedua, percaya tidak percaya, ini masalah keyakinan kita, semesta juga ikutan. Yang ketiga, banyak kemudahan yang diterima oleh PKN. Ini partai rakyat biasa. Kalau ada yang mengklaim itu partai rakyat biasa gitu, ini benar-benar bukti. Dan ini menjadi catatan sejarah. Saya bahkan menantang Rekor ini kali iya, PKN. Rekor, bahkan kita menantang misalnya bahasanya. Siapa sih yang bisa membuktikan buhir kita? Siapa, coba sebutin. Itu kalau ada yang bisa kasih kita, saya kasih hadiah. Iya, karena apa ya? Agak susah bro. Kalau orang mencari buhir, begitu ketemu saya buhir. Ya makanya. Saya buhirnya. Buhirnya apa, ngasih berapa? Ya saya ngasih beras. Kinerja saya. Ya. Ada yang ngasih gitu kinerjanya. Saya ngasih waktu saya loh untuk ini. Secara materi saya nggak bisa ngasih. Betul. Tapi saya bisa ngasih kinerja saya yang kalau di luar dihargai dengan materi. Betul, dan itu bisa besar Ya, gitu kan. Artinya macam Bona juga seperti itu. Kalau ditanya saya bohir, ya saya bohir. Lu ngasih apa? Gua ngasih ini gua ngasih pemikiran. Yes. Harga pemikiran gua mahal loh kalau di luar. Betul. Betul. Nah, satu lagi ya, kalau macam-macam ada teman-teman yang punya materi lebih, ya dia memberikan bantuan ya materi. Betul. Walaupun ada yang cuman pas kegiatan acara apa-apa, misalnya kegiatannya gua nyumbang 100.000, Yes. dari gua 200, dari gua sekian, ada yang 50.000. Tapi jadi gunung juga itu Pak. Jadi rakernas juga yang besar. Dan ini bisa jadi rata-rata ada sultan. Dan itu luar biasa. Nggak ada coba. Dan teman-teman di daerah tidak ada yang meributkan ongkos pesawat, ongkos pesawat. Udah nggak beributkan itu lagi. Nah, bayangkan itu menjadi basic kita untuk pencalekan. Ini orang mandiri semua, Pak. Ini semua orang akan jadi mandiri. Dia akan merasa saya memiliki ini dan saya akan berjuang untuk ini. Ini sebenarnya memudahkan kita. Walaupun nanti pada akhirnya kita harus ukur juga kan. Ada hal yang harus menjadi ukuran kita. Entah lembaga survei, entah apa yang sifatnya memang intelektual lah yang ada ukurannya gitu kan. Nah, itu kan kita sepakati bersama-sama. Oh, ini ukurannya. Kita misal sampai batas waktu tertentu kita nggak sampai, Pak, saya jangan nomor 1 misalnya gitu, atau kan saya nggak usah di sini deh Pak, saya turun lagi di sini, kan enak itu. Dan itu terjadi sampai sekarang, dan saya pikir sangat lumayan enak, nggak terlalu orang banyak ngotot, tapi udah sadar diri. Nah, ini yang paling penting. Itu yang nggak dia dapat. Saya berpartai lama ini hampir nggak pernah dapat ada partai yang begini, Pak. Sumpah. Nggak ketemu, nggak masuk di akal lah, udah sebenarnya. Di PKN ini nggak ada orang kaya ya? Nggak. Itu salah satu media bertanya begitu, kok berani-beraninya gitu. Iya, pikir-pikir. Saya juga mikir, pertanyaan ini benar juga sih sebetulnya. Siapa ya? Bendung. Iya. Ya Bendung memang mantan DPR. Tapi udah berapa lama? Iya. Pasti sederhana orangnya. Kayak sisa-sisanya. Itu juga itu buat gini. Nah, tapi jangan salah, impactnya apa? Segotong-gotongnya kita kantor di Menteng, Pak. Iya. Nggak masuk di akal kan? Orang ngeliatnya ya itu, tapi saya yakin yang kedepannya ini Kekuatan bantingan. betul, kekuatan bersama kita ini udah luar biasa, ditambah dengan ya jaringan ya, teman-teman ini punya jaringan masing-masing, sudah menyiapkan diri, udah siap. Jadi seleksi yang sebenarnya caleg-caleg kita ya kayak PKN ini sudah sadar diri, tahu diri, mau maju di mana dan mandiri. Luar biasa itu, nggak ada yang dapat tuh. Ya.
Mudah kan? Sebenarnya kalau iklannya matematika itu mudah bukan? Bukan. Kayak gitulah PKN. Itulah PKN sebetulnya. Kalau nggak percaya, masuk sini. Nggak. Coba lihat, Buktikan sendiri. buktikan sendiri. Anda akan saya kasihkan kaos dan semuanya kalau bisa membuktikan siapa buirnya kalau bukan kita doang. Semuanya. Jika kalian masuk ke PKN dan bicara, saya butuh operasional, saya butuh ini. Assalamualaikum. Yang ada kita coba ke sini. Kita sama-sama semuanya kerja. Ya ini saya baru ngalamin sepanjang sejarah berpolitik. Ini baru politik yang bener-bener ya gotong royong dan politik asiknya asik-asik aja semuanya. Kita sama-sama ngerasain, sama-sama enaknya, sama-sama suka dan dukanya. Beda PKN ini Beda bener dan gimana cara membuktikannya itu ya. Gitu. Terima kasih. Thank you. Kita Nanti juga sahabat-sahabat penggawa-penggawa Nusantara di seluruh Indonesia. Nanti kita ketemu lagi di topik-topik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di PKN Newsroom. Salam Rahayu.